Syekh Siti Jenar kini telah menjadi semacam duri dalam daging bagi Dewan Wali Songo, sebuah duri di tengah berkobarnya semangat kekhalifahan. Sebuah obsesi kaum putihan untuk mendirikan bentuk pemerintahan Islam pertama di Jawa. Suatu kekhalifahan yang menurut mereka bakal menjadi lebih besar gaungnya daripada kekhalifahan Malaka yang berdiri kurang lebih 1400 Masehi, maupun kekhalifahan Samudra Pasai yang berdiri pada tahun 1285 Masehi. 7 tahun lebih awal berdiri daripada berdirinya kerajaan Majapahit di Jawa, Samudra Pasai bisa berdiri karena kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddhis tengah terlibat peperangan dengan kerajaan Tai yang juga sama-sama bercorak Buddhis. Ditambah lagi serangan dari kerajaan Singasari yang berpusat di Malang, Jawa Timur dalam ekspedisi Pamalayunya ikut memperlemah kekuatan Sriwijaya. Dalam situasi politik yang tidak menentu seperti ini, Samudra Pasai berhasil memisahkan diri dan kemudian memaklumatkan diri sebagai kekhalifahan pertama di Nusantara. Namun manakala Majapahit berdiri sebagai penerus dinasti Singasari dan ketika Sriwijaya berhasil dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Majapahit, maka Samudra Pasai pun mau tak mau harus ikut tunduk mengakui kekuatan Majapahit. Namun walaupun begitu, otonomi khusus bagi Samudra Pasai tetap diberikan oleh penguasa Majapahit atau Raden Wijaya kala itu. Hukum Islam tetap boleh diperlakukan di wilayah Samudra Pasai. Kebijakan yang luar biasa seperti ini hanya bisa didapati dari mereka-mereka yang sudah berkesadaran tinggi. Seandainya Samudra Pasai yang berkuasa atas Majapahit, apakah akan terjadi sebaliknya? Dan pada tahun 1401 sampai 1406 Masehi, Majapahit dilanda keguncangan. Kadipaten Blambangan, sebuah kerajaan kecil wilayah Majapahit yang ada di ujung timur Pulau Jawa, hendak melepaskan diri dari pusat kekuasaan. Maka terjadilah perang saudara yang terkenal dalam sejarah dengan nama Perang Parekrek. Blambangan berhasil ditundukkan. Beberapa bangsawan Blambangan berhasil melarikan diri ke Pulau Tumasik atau negara Singapura sekarang. Namun beberapa di antara bangsawan Blambangan merasa tetap tidak aman tinggal di Pulau Tumasik. Salah seorang darinya bernama Pangeran Paramisora diiringi beberapa pengikutnya meninggalkan Pulau Tumasik menuju ke Semenanjung Malaka. Di Semenanjung Malaka, Pangeran Paramisora dengan para pengikutnya dari Jawa membuka hunian baru. Karena letaknya strategis, hunian baru itu berkembang pesat menjadi salah satu pusat perdagangan dunia. Pangeran Paramisora lantas memberanikan diri memproklamirkan berdirinya sebuah kerajaan baru bernama Kerajaan Malaka. Dan kerajaan Malaka inilah cikal bakal negara Malaysia sekarang. Mendengar diproklamirkannya sebuah kerajaan baru di Semenanjung Malaka yang merupakan wilayah Majapahit dan yang tidak mengakui kedaulatan Majapahit, penguasa Majapahit kala itu yaitu Prabu Wikramawardhana tidak tinggal diam.
Pangeran Paramisora meminta bantuan Kaisar Cina dan menyatakan tunduk kepada Kekaisaran Cina, sehingga mau tidak mau angkatan perang Majapahit jika hendak merebut kembali Malaka harus berhadapan dengan angkatan perang Cina. Pangeran Paramisora memang cerdik, bahkan untuk memperkuat tercapainya ambisinya, dia menyatakan masuk Islam karena dia menyadari di Malaka kebanyakan masyarakatnya telah memeluk Islam. Begitu masuk Islam, dia mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah dan Malaka lantas berubah menjadi sebuah kekhalifahan Islam. Para penduduk Malaka dan Samudra Pasai menyatakan dukungannya kepada kekhalifahan Malaka. Praktis kini Majapahit harus menghadapi dua kekuatan sekaligus, yaitu kekuatan angkatan perang Cina dan kekuatan Islam. Di lain pihak, di pusat kekuasaan Majapahit sendiri, segala keputusan penting yang menyangkut kedaulatan negara terkesan sangat lambat dan tidak tegas. Terutama kebijakan yang terlampau lunak kepada orang-orang Islam yang ada di wilayah Majapahit membuat Majapahit semakin kehilangan pamornya. Kebijakan yang teramat lunak ini juga tak lepas dari banyaknya petinggi kerajaan yang telah beragama Islam. Maka tak heran kebijakan yang terlampau lunak kepada orang-orang Islam kerap kali mewarnai keputusan-keputusan yang diambil dan menyangkut urusan Malaka. Pada akhirnya Malaka lepas juga dari wilayah Majapahit. Konfrontasi yang hendak dijalankan tidak pernah terwujud. Majapahit tengah disetir oleh kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak kasat mata. Sultan Iskandar Shah meninggal dunia pada tahun 1414 Masehi. Dia digantikan oleh Muhammad Iskandar Shah. 10 tahun kemudian 1424 Masehi terjadi perebutan kekuasaan. Adik Muhammad Iskandar Shah yaitu Muzaffar Shah merebut tahta kekhalifahan. Situasi politik Malaka mencekam. Pada masa inilah Syekh Datuk Sholeh, seorang ulama Islam terkemuka yang tinggal di Malaka, melarikan diri ke Jawa. Syekh Datuk Sholeh adalah putra dari Syekh Datuk Isa. Syekh Datuk Isa adalah ulama terkemuka juga di Malaka. Beliau putra Syekh Ahmad Jalaluddin, ulama Islam yang bermukim di Champa atau Kamboja sekarang. Syekh Ahmad Jalaluddin adalah pendatang dari India. Dia adalah putra Syekh Abdullah Kanuddin, seorang mursyid Thariqat Satariyah yang terkenal di Ahmadabad, India. Syekh Abdullah Kanuddin sendiri adalah putra Syekh Abdul Malik yang juga seorang pendatang di India. Beliau berasal dari Qasim Hadramaut. Syekh Abdul Malik adalah putra Syekh Alawi. Syekh Alawi adalah keturunan seorang ulama terkenal yang bernama Syekh Isa Al-Muhajir Al-Busori Al-Alawi. Pada tahun 1425 Masehi, Syekh Datuk Sholeh tiba di Caruban Larang atau Cirebon. Kedatangannya bersama istri beliau dan para pengikutnya. Setibanya di Caruban Larang yang waktu itu sudah diperintah oleh Pangeran Cakrabuana. Beliau memilih menetap di daerah Pakuan Caruban atau Astana Japura sekarang, terletak sebelah tenggara kota Caruban Larang.
Di Caruban, beliau bersahabat dekat dengan Syekh Datuk Kafi, seorang ulama Islam yang telah lebih dahulu tiba di Caruban, bahkan jauh-jauh hari sebelum Pangeran Cakrabuana mendirikan Caruban Larang. Syekh Datuk Kafi inilah guru dari Pangeran Cakrabuana. Pada awal tahun 1426 Masehi, Syekh Datuk Soleh wafat. Kala itu istri beliau yang tengah mengandung semenjak kepergiannya dari Malaka melahirkan seorang putra. Putra yang lahir yatim ini diberi nama San Ali Ansor. Kelak San Ali Ansor inilah yang terkenal dengan nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Sejak kecil San Ali Ansar diasuh oleh Ki Danusela, sahabat Syekh Datuk Soleh. Menginjak usia 5 tahun, Ki Danusela mengirimkan San Ali Ansar ke pesantren Giri Amparan Jati yang diasuh oleh Syekh Datuk Kafi. San Ali Ansar adalah santri generasi kedua dari pesantren Giri Amparan Jati. Pada generasi pertama tercatat nama Pangeran Walangsungsang dan Dewi Rara Santang. Keduanya adalah putra-putri Prabu Siliwangi Raja Majapahit. Dan Pangeran Walangsungsang lantas bergelar Pangeran Cakrabuana, sedangkan Dewi Rara Santang lantas berganti nama menjadi Sarifah Mutaim. Sarifah Mutaim adalah ibu dari Sarif Hidayatullah yang kelak terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Menginjak dewasa, San Ali Ansar setelah merasa cukup menimba ilmu agama dari Syekh Datuk Kafi, San Ali Ansar merasa bahwa apa yang dicarinya selama ini, apa yang dialaminya selama ini, belum bisa memuaskan hasrat spiritualnya. Dia ingin mencoba mencari seorang guru lain, guru selain Syekh Datuk Kafi. Dia bertolak ke Palembang menemui Arya Damar. Di sana San Ali Ansar memperdalam lagi puncak spiritualitas yang sesungguhnya telah ia dapatkan. Arya Damar adalah bangsawan Palembang. Dia adalah putra Prabu Wikramawardhana, Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1389 sampai 1429 Masehi dengan seorang putri Cina. Nama Cina Arya Damar adalah Swan Leong. Dia adalah peranakan Jawa Cina, sempat belajar agama kepada Syekh Ibrahim As-Samarkand atau yang di Jawa terkenal dengan nama Syekh Ibrahim Semorokondi. Syekh Ibrahim As-Samarkand inilah ayah kandung Sunan Ampel. Arya Damar inilah ayah tiri Raden Patah. Di Palembang, San Ali Ansar bersama Arya Damar membuktikan bahwa seluruh semesta ini sejatinya adalah satu kesatuan tunggal. Sehabis dari Palembang, San Ali Ansar melanjutkan pengembaraannya ke Kesultanan Malaka, kurang lebih 1450 Masehi. Di Malaka, San Ali Ansar dikenal dengan nama Syekh Jabaranta. Bahkan akibat pertemuannya dengan Syekh Datuk Ahmad, yaitu kakak kandung Syekh Datuk Soleh, ayahnya San Ali Ansar diberi nama baru yaitu Syekh Abdul Jalil. Rasa ingin mengenal semesta raya yang semakin meletup-letup di dada San Ali Ansar yang kini dikenal dengan nama Syekh Abdul Jalil membuatnya memutuskan untuk melanjutkan pengembaraan ke Baghdad, Irak. Bersama seorang ulama sufi asal Baghdad yang menetap di Malaka bernama Syekh Ahmad Al-Mubassaroh Al-Tawalud, Syekh Abdul Jalil berangkat ke Baghdad.
Di Baghdad, Syekh Abdul Jalil semakin intensif mempelajari spiritualitas. Apalagi di sana di kediaman Al-Tawalud banyak naskah-naskah sufistik yang tersimpan. Seluruh kitab sufistik mulai dari Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali, Fusuful Hikamnya Ibnu Arabi, karya-karya Abu Yazid Al-Bustami, bahkan At-Tawassunnya Al-Halaj yang terkenal dengan ucapannya Annal Al-Haq. Akulah kebenaran sejati, dan yang hidupnya berakhir tragis di tiang eksekusi mati. Semuanya berhasil dipelajari oleh Syekh Abdul Jalil. Termasuk pula kitab Haqiqatul Haqaiq, Insan Kamil, dan Manasilul Alahiyahnya Al-Jili. Semuanya berhasil dipahaminya. Setelah dirasa cukup, Syekh Abdul Jalil meneruskan pengembaraannya ke Mekah. Setelah mengunjungi Mekah, Syekh Abdul Jalil bertolak pulang ke Jawa. Syekh Abdul Jalil tiba kembali di Pulau Jawa pada tahun 1463 Masehi. Caruban Larang kini telah berubah menjadi daerah otonom. Pangeran Walangsungsang kini menjabat sebagai penguasa tunggal wilayah Caruban Larang dan bergelar Pangeran Cakrabuana serta bergelar Sri Manggana. Gelar terakhir adalah gelar pemberian dari ayahandanya Prabu Siliwangi. Syekh Datuk Kafi masih dianugerahi usia panjang. Kedatangan Syekh Abdul Jalil ini diketahui oleh Dewan Wali Songo, yaitu semacam majelis ulama Jawa yang berpusat di Ampel Denta, Surabaya. Majelis Ulama Jawa ini berdiri pada tahun 1454 di bawah pimpinan Raden Ali Rahmat atau lebih dikenal dengan nama Sunan Ampel. Selama beberapa tahun meninggalkan Jawa, telah banyak sekali perubahan yang terjadi. Syekh Abdul Jalil melihat umat Islam sekarang terkesan lebih militan, jauh berbeda dengan kesan sebelum beliau meninggalkan Jawa. Karena di Jawa bagian barat kepemimpinan Islam belum ada yang memegang, atas usul Sunan Benang, Syekh Abdul Jalil diangkat sebagai wakil Dewan Wali di sana. Syekh Abdul Jalil yang setibanya di Caruban mendapat gelar baru Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar menerima tawaran itu. Dan San Ali Ansar menerobos pedalaman Majapahit untuk mencari para pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim di sana untuk diislamkan. Benturan-benturan dengan para penganut ajaran pribumi membuat Syekh Siti Jenar semakin penasaran dengan ajaran sebenarnya rakyat Majapahit. Sehingga Syekh Siti Jenar bingung karena tak bisa mengislamkan rakyat Majapahit sepenuhnya. Semakin ke timur semakin berat bagi Syekh Siti Jenar untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan hal itu membuatnya marah dan penasaran dengan tokoh yang begitu dicintai dan jadi panutan rakyat Majapahit. Karena setiap pertapaan dan tempat ibadah para penganut Hindu selalu menyebut nama Sabdopalon sebagai sosok yang jadi panutan raja dan seluruh rakyat Majapahit. Dengan penuh kesombongan, Syekh Siti Jenar mendatangi tempat pertapaan Sabdopalon dan dia menantang Sabdopalon untuk menunjukkan segala pengetahuannya.
Tapi Sabdo Palon tak melayaninya. Dia malah mempersilahkan Syekh Siti Jenar untuk mengajarkan semua pengetahuan dan ajarannya kepada para pengikut Sabdo Palon. Dari sinilah pikiran dan hati Syekh Siti Jenar mulai terumbang-ambing, karena ternyata Sabdo Palon yang ia anggap akan menerima tantangannya atau setidaknya ada rasa marah dan dendam, malah sebaliknya. Rasa penasaran Syekh Siti Jenar mulai timbul karena perilaku Sabdo Palon dan para pengikutnya. Karena Sabdo Palon tidak pernah mengajari pengikutnya dengan kata-kata, melainkan dengan perilaku dan kasih sayang yang sama pada semua pengikutnya. Sebenarnya Sabdo Palon sudah paham dengan maksud dan tujuan Syekh Siti Jenar datang ke pertapaannya, namun dia tetap menghormatinya lebih dari sekedar tamu, melainkan saudara sendiri. Hingga Syekh Siti Jenar mendatangi Sabdo Palon di saat semua pengikut Sabdo Palon tertidur pulas. Saat itulah Syekh Siti Jenar adu argumen dengan Sabdo Palon tentang Tuhan Syekh Siti Jenar dengan Tuhan Sabdo Palon. Syekh Siti Jenar hendak mengajari Islam kepada Sabdo Palon dan menunjukkan syariat Islam, hingga Sabdo Palon bertanya pada Syekh Siti Jenar, "Tuan, apakah Tuan mengetahui Tuhan Anda? Apakah Tuan sudah bertemu Tuhan Anda sehingga Tuan yakin Tuanlah yang paling benar dan ajaran Tuan paling suci, karena Tuhan itu adalah Al-Haq atau kebenaran sejati?" Siti Jenar bukannya menjawab, malah balik bertanya pada Sabdo Palon, "Apa kamu juga sudah melihat Tuhan sampai kamu berani berkata seperti itu padaku?" Sabdo Palon menjawab, "Ya, saya mengetahui Tuhan saya, dan saya bertemu Tuhan saya." Mendengar jawaban itu, Syekh Siti Jenar tak percaya begitu saja dan bertanya, "Bagaimana aku mempercayai Anda dan Tuhan Anda?" Sabdo Palon menjawab, "Kalau Anda tidak percaya, coba tanyakan kepada Tuhan Anda." Jawab Sabdo Palon, "Baiklah, tunjukkan aku cara menemui Tuhanku agar aku mengetahuinya," kata Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar bertanya pada Sabdo Palon, "Apakah Anda sudah melihat keagungan Arsy?" Sabdo Palon menjawab, "Sudah, bahkan aku melihat di atasnya Arsy masih ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya." "Siapa dia?" tanya Syekh Siti Jenar keheranan dan kebingungan. Sabdo Palon menjawab, "Ingsun." "Siapa Ingsun itu?" tanya Syekh Siti Jenar. "Dialah sejatinya Tuhan," jawab Sabdo Palon dengan tenang. Siti Jenar semakin penasaran dan ingin membuktikan kebenaran ucapan Sabdo Palon. Sabdo Palon menanggapi dengan senyuman, "Baiklah, karena Tuan lebih mengutamakan sujud, ya Tuan sujud saja, pasti bertemu Tuhan." Syekh Siti Jenar bertanya, "Berapa lama aku harus bersujud?" Sabdo Palon menjawab, "Cukup sehari semalam, Tuan." Tapi sebelum melakukan sujud, Syekh Siti Jenar berkata, "Jika aku tidak bertemu Tuhan, maka kamu dan seluruh pengikutmu harus ikut ajaran Islam," kata Syekh Siti Jenar dengan nada sombong. Sabdo Palon menjawab iya dengan senyuman.
Akhirnya Siti Jenar menuruti sabda Palon untuk bersujud agar bisa mengetahui Tuhannya. Mulailah Siti Jenar bersujud dimulai habis asar mendekati maghrib. Dalam sujudnya Siti Jenar sudah tidak ingat apa-apa lagi hingga akhirnya dia bersujud selama 7 hari 7 malam. Melihat hal itu, sabda Palon merasa prihatin dan segera membangunkan Siti Jenar. Sabda Palon membangunkan Siti Jenar yang dalam posisi sujud didudukkan. Kemudian diberi wewangian di hidungnya agar Siti Jenar cepat kembali sadar. Wajah Siti Jenar pucat kebiruan karena peredaran darahnya tidak lancar, tapi tersumbat dalam kepala Siti Jenar akibat kelamaan bersujud. Setelah sadar, sabda Palon bertanya lagi, "Berapa lama Anda sudah bersujud Tuan Syekh?" "Sehari semalam," jawab Siti Jenar. Sabda Palon tersenyum menjawab, "Anda lupa, Anda sudah bersujud 7 hari 7 malam." Siti Jenar merasa kaget dan tak percaya. "Masa selama itu?" kata Siti Jenar dalam hatinya. Sabda Palon meyakinkan Siti Jenar dan berkata, "Anda lihat bulan saja nanti." Anda datang ke sini hari Soma sore menjelang matahari tenggelam masuk malam Anggoro tanggal 7. Anda ingat itu, dan sekarang ini hari Soma lagi dan tanggal 14. Kemudian sabda Palon melanjutkan pertanyaannya, "Apakah dalam sujud Anda yang selama itu Anda sudah bisa bertemu Tuhan?" Siti Jenar menjawab, "Tidak, aku tidak ingat apa-apa. Bahkan aku tidak bertemu Tuhan. Makanya sesuai janji kamu harus ikut ajaran Islam," kata Siti Jenar. "Nanti dulu, jangan gugup," kata sabda Palon. "Dengan sujud Anda yang 7 hari 7 malam saja, Anda tidak bisa melihat Tuhan atau melihat kebenaran sejati. Bagaimana dengan sujud yang cuma sebentar, kok Anda sudah merasa paling benar dan suci?" "Sekarang begini ya Tuan Syekh, Anda ikut denganku duduk semedi. Toh di ajaranmu juga ada, cuma beda nama yaitu iktikaf." Kemudian Siti Jenar melakukan apa yang sabda Palon lakukan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Akarya Jagat, Siti Jenar dibawa terbang melintasi 7 semesta kehidupan. Dia ditunjukkan perjalanan jiwanya dari Al-Amarah, Al-Luamah, Al-Mulhamah, Al-Mutmainah, Al-Sufiyah, Al-Lubiyah, dan Al-Sir, di mana semua rahasia di atas rahasia dijabarkan. Dan pada akhirnya Siti Jenar sampai pada ajna, yaitu proses di mana manusia sudah tidak bisa apa-apa. Dia hanya mengikuti kehendak kodrat yang ada pada dirinya menuju Yang Maha Kuasa. Dia sudah tidak ingat siapa dirinya, tidak ada rupa, tidak ada rasa, yang ada hanyalah keasalian atau kebakaan. Sesuai kapasitasnya, Siti Jenar tergugah bangun, kedua matanya terbuka, dan tanpa sadar dia menangis sedih, takut, bahagia, haru, seperti anak kecil yang baru sadar dari mimpi buruknya. San Ali Ansar sadar betapa kecilnya pengetahuan yang selama ini dia agungkan, sampai-sampai menganggap orang lain kotor, kafir, dan masuk neraka.
Dia menyadari bahwa dia telah sombong selama ini dengan pengetahuannya dan ilmunya. Padahal di atas langit masih ada langit, dan masih ada langit-langit lain yang tiada pernah bertepi. Seiring waktu, Sabdo Palon pun selesai dan tersenyum menatap Siti Jenar yang masih tertunduk menangis karena bahagia, sedih, merasa salah, takut, penuh keharuan, dan sebagainya. Dengan suara parau dan tubuh gemetaran, Siti Jenar berkata, "Tuan Sabdo Palon, tolong ajarkan saya dan bimbing saya agar selalu menjalani kebenaran sejati." Sabdo Palon menjawab, "Tidak perlu anakku, karena ajaran Anda juga benar, hanya saja janganlah Anda merasa paling benar. Tentunya ajaran lain dan orang lain pun bisa merasa ajarannya paling benar. Anda juga tahu, anakku, bahwa yang mawujud dan yang tertata ini adalah kebenaran dan keberadaan dari Tuhan. Pesanku, jangan Anda tinggalkan ajaran Anda ya anakku, karena itu juga benar." Siti Jenar mengangguk. Sabdo Palon pun tersenyum kemudian mempersilahkan Siti Jenar untuk meminum air bening yang sudah dicampur dengan gula aren yang rasanya beda jauh dengan kencing unta. Agar San Ali Ansar yang sudah tidak makan dan minum selama 7 hari 7 malam karena bersujud dan ditambah semedi selama setengah malam segera sehat. Setelah meminum air tersebut, Siti Jenar merasa pulih. Kemudian Siti Jenar memandang bulan tanggal 14 malam 15, di mana bulan purnama memancarkan cahaya yang sempurna. Siti Jenar merasa beruntung bisa bertemu dengan seseorang yang rendah hati mengajaknya berjalan dalam semesta hidup yang ada pada dirinya, sehingga bisa mengetahui semua nafsnya atau jiwanya. Dari Al-Amarah, Al-Luamah, Al-Mulhamah, Al-Mutmainah, Al-Sufiyah, Al-Lubiyah, Al-Sir, atau dalam Jawa, jiwa-jiwa itu disebut Manipuro, Anahata, Adara, Wisudi, Ayana, Adista, dan Sahasraya. Mulai saat itulah San Ali Ansar tertarik dengan ajaran Sabdo Palon dan meninggalkan ajaran yang dia banggakan, yang dia anggap paling benar dan paling suci. Tapi Sabdo Palon melarang Siti Jenar meninggalkan ajarannya yang sudah dipelajari dari kecil, karena semua itu sama halnya dengan tidak menghargai orang yang telah mengajarinya berbagai pengetahuan. Hingga akhirnya ajaran Siti Jenar dipadukan dengan ajaran Sabdo Palon, sehingga muncullah harmonisasi ajaran Jawa tapi Islam, ajaran Islam tapi Jawa, atau yang disebut Islam Kejawen atau Kejawen Islam, yang pada akhirnya jadi cikal bakal kelahiran ajaran Kejawen. Kalau ajaran orang Jawa sendiri adalah ajaran ketiadaan, atau memahami makna ketiadaan atau ada makna. Tapi bukan kitab ada makna yang berisi pitungan, walau namanya sama ada makna. Intinya, jika manusia sudah mencapai titik kesejatian, dia akan sanggup melihat semua bentuk kebenaran dalam semua ajaran. Dari Sabdo Palon, San Ali Ansar mendapatkan pelajaran yoga yang bersumber dari Rontal Caturvipala, sebuah sistem yoga yang juga dipelajari oleh Prabu Kertawijaya atau pengganti Ratu Suhita, Raja Majapahit.
San Ali Ansar mampu dengan cemerlang menguasai 4 tahapan sistem Yoga Catur Vipala, 4 tahap yang disebut Nispra, Nirhana, Niskala, dan Nirasraya. Dalam tahapan Nispra, seorang sadaka atau pengembara spiritual diharapkan sudah mampu melampaui segala macam keinginan duniawinya. Duniawi sudah tidak menarik minatnya lagi. Kehendak akunya hanya terarah pada sang Atma atau aku semesta. Seluruh panca indria, 5 indera penghubung dengan dunia maya dan panca karmendriya, 5 indera penggerak badan kasar sudah mampu ditundukkan. Demikian juga dengan manah atau pikiran, cita atau ingatan, ahamkara atau keakuan, dan budi atau kesadaran terbatas sudah sangat tenang. San Ali Ansar menyebut kondisi ini dengan satu kata, heneng atau tenang. Dalam tahap nirhana, seorang sadaka diharapkan sudah mampu menyadari sebenar-benarnya bahwa dirinya adalah bagian dari kesadaran murni semesta, telah benar-benar menyadari bahwa dirinya adalah Atma. Dirinya bukanlah badan kasar atau stula sariro yang terlihat ini. Dirinya bukanlah badan halus atau sukma sariro yang terdiri dari manah, cita, ahamkara, budi, dan ke-10 indera ini. Dirinya tak lain adalah percikan Brahman, sebuah kesadaran total murni yang absolut transendental. San Ali Ansar menyebut kondisi ini dengan satu kata, hening atau jernih. Dalam tahap niskala, seorang sadhana sudah mampu melampaui badan kasar dan badan halusnya. Seorang sadhana sudah menyadari betul bahwa badan kasar dan badan halus hanyalah produk maya, produk alam yang tidak kekal dan bakalan musnah. Sandahan benar-benar menyadari hanya Atmalah yang kekal. Karena Atma tidak diciptakan, Atma adalah percikan Brahman. Sang sadhana sudah melihat kebenaran ini. Dia sudah mampu melihat apa itu Atma, apa itu Brahman. Sang sadhana sudah bisa melihat bahwasanya Atman dan Brahman adalah satu. San Ali Ansar menyebut kondisi ini dengan satu kata, hunong atau melihat. Dalam tahap nirasraya, sang sadhana sudah mampu melebur akunya. Sudah mampu memecahkan belenggu akunya, sudah melampaui mainnya, dan Atma sang sadhana yang ternyata adalah satu kesatuan tunggal dengan Brahman, kini telah menikmati kondisi penyatuan ini, penyatuan yang telah lama ia lupakan. Menikmati ketunggalan yang telah lama tak disadarinya akibat pengaruh maya, pengaruh min, pengaruh akunya kecil sendiri. Sang sadhana telah lebur ke dalam kebahagiaan sejati yang tiada akhir. San Ali Ansar menyebut kondisi ini dengan satu kata, menang atau kemenangan. Di Majapahit, melalui bimbingan Sabdo Palon, San Ali Ansar mencapai puncak kesadaran. Dan dari Majapahit inilah San Ali Ansar menyadari bahwa seluruh alam ini sesungguhnya adalah satu kesatuan. Terlihat berbeda karena setiap makhluk masih terliputi kesadaran badan halus. Sehingga muncul aku kecil. Begitu aku kecil muncul, maka setiap makhluk merasa terpisah sebagai pribadi-pribadi tersendiri. Begitu pengaruh maya ini berhasil disingkapkan, maka semua yang terlihat hanyalah Brahman semata.
San Ali Ansar bersujud syukur karena melalui Sabda Palon dia bisa menyadari semua ini. Bahkan akhirnya dia juga bisa memahami apa yang pernah diucapkan oleh seorang sufi terkenal, yaitu Abu Yazid Al-Bustami, manakala beliau pernah berkata kepada seseorang yang tengah mencarinya, seseorang yang tengah mengetuk pintu rumahnya, beliau bertanya, "Siapa yang mengetuk? Siapa?" Yang mengetuk menjawab, "Aku mencari Abu Yazid." Beliau lantas menjawab, "Pergilah, yang ada di rumah ini hanya Allah." Setelah berhasil memperoleh kesadaran purna dari Majapahit, hasrat San Ali Ansar untuk melakukan pengembaraan dan dia mengajarkan budi pekerti yang dibalut nuansa Islam. Dari sinilah awal mula Islam Kejawen lahir di bumi Nusantara, dan San Ali sangat dihormati di Majapahit karena dia murid paling dekat dengan Sabda Palon. Inilah cikal bakal ajaran manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar, atau yang sering disebut kejawen, perpaduan ajaran Islam dengan ajaran Jawa Majapahit yang menjadi momok besar bagi Dewan Wali Songo. Namun melihat dominasi Dewan Wali Songo yang semakin hari semakin tidak mencerminkan Islam yang sesungguhnya, membuat Syekh Siti Jenar harus berkali-kali melayangkan protesnya kepada Sunan Ampel. Syekh Siti Jenar tidak menyetujui gerakan-gerakan Laskar Islam yang kian hari kian radikal. Harmonisasi terganggu, toleransi terkoyak, etika kemanusiaan tercampak, dan ujung-ujungnya Islam menjadi kambing hitam. Pada puncaknya, Syekh Siti Jenar menyatakan keluar dari Dewan Wali Songo. Bagi beliau, spiritualitas Islam yang universal menjadi terasa sempit terhimpit dinding-dinding kelembagaan Dewan Wali. Dan Syekh Siti Jenar tidaklah sendiri. Seorang anggota Dewan Wali yang sangat disegani di wilayah Majapahit, yaitu Sunan Kalijogo, mempunyai pandangan yang sama dengan beliau. Maka di mata Dewan Wali, kedua tokoh ini telah menjadi dua sosok figur pemberontak. Seorang santri senior Sunan Ampel yang bernama Sunan Giri menamakan kelompok Syekh. Seorang santri senior Sunan Ampel yang bernama Sunan Giri menamakan kelompok Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo sebagai kelompok abangan, semacam kelompok bid'ah. Kelompok yang tidak mengamalkan ajaran Islam secara keseluruhan, sepotong-sepotong, dan situasi pun memanas. Umat Islam Jawa terpecah menjadi dua kelompok besar. Mereka yang berpandangan bahwasanya umat beragama lain berhak berdampingan secara sejajar dengan umat Islam, saling asah, asih dan asuh, saling memberi, saling mengisi, dikelompokkan oleh Sunan Giri sebagai pengikut abangan. Sedangkan kelompok yang berpandangan bahwa Islam adalah kebenaran tunggal, tidak ada lagi agama yang benar kecuali Islam, tidak ada lagi toleransi bagi mereka yang bukan Islam. Kecuali ada perjanjian tertulis dan selayaknya ajaran Islam yang berhak mendominasi segala aspek kehidupan manusia, dikelompokkan sebagai kaum putihan.
pada tahun 1475 Masehi, Syarif Hidayatullah keponakan Pangeran Cakrabuana beserta ibunya Syarif Mutaim datang ke Cirebon dari Mesir. Mengingat kedudukan kepemimpinan Islam di Jawa bagian barat tengah kosong, maka Dewan Wali Songo meminta Syarif Hidayatullah bersedia mengisi kekosongan itu. Syarif Hidayatullah lantas terkenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Menjelang awal tahun 1478, Sunan Ampel wafat. Kepemimpinan Dewan Wali Songo beralih ke tangan Sunan Giri. Melihat perubahan yang tak terduga ini, mau tak mau posisi Abangan sangat terjepit. Dan manakala mendengar pesantren Grendasawa yang diasuh oleh Syekh Siti Jenar mengalami kemajuan sedemikian pesat, di mana materi pengajaran yang diajarkan ternyata sangat-sangat lunak bagi akidah Islam. Begitu menurut Sunan Giri, bahkan tasawuf adalah materi utama yang diajarkan di sana melebihi ilmu-ilmu yang lain. Maka Sunan Giri yang merasa sebagai wali mukmin, pemimpin Dewan Wali, meminta Syekh Siti Jenar untuk menghadap ke Giri. Dewan Wali Songo yang mendapati bahwa Syekh Siti Jenar benar-benar sudah di luar kontrol, diam-diam memutuskan untuk menyingkirkan beliau. Pada tahun 1478, Demak Bintoro mengadakan perebutan kekuasaan. Majapahit berhasil dihancurkan. Perebutan kekuasaan yang berakhir sukses gemilang ini membuat orang-orang Islam golongan putihan merasa bangga. Kala itu mereka yakin Tuhan telah merestui perjuangan mereka. Andai saja mereka tahu, seandainya Majapahit tetap berdiri kokoh, kelak Belanda tidak akan mampu menguasai Nusantara secara keseluruhan. Sebab dengan dihancurkannya Majapahit, maka integrasi wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa yang selama ini mampu disatukan ke dalam panji kebesaran Majapahit akan sangat sulit dilakukan oleh Demak Bintoro, mengingat Demak Bintoro memiliki kebijakan politik yang sangat kaku. Begitu juga hubungan perdagangan dengan bangsa Eropa pasti tidak akan bisa berjalan lancar selancar di saat Majapahit masih berkuasa. Bangsa Eropa dan dunia Islam semenjak Perang Salib telah memiliki dendam sejarah yang teramat dalam. Mau tidak mau, untuk memperlancar kembali pasokan rempah-rempah dari Nusantara yang kini didominasi kekuatan Islam, maka politik konfrontasi akan dikedepankan oleh bangsa-bangsa Eropa. Secara tidak sadar, umat Islam putihan telah mengundang konflik lebih besar bagi Nusantara, mengundang keterpurukan Nusantara dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun di kala itu, di saat mereka telah berhasil menghancurkan Majapahit, mereka benar-benar optimis, benar-benar yakin bahwa dengan tegaknya Kesultanan Demak Bintara, maka Nusantara akan diberkahi kemakmuran oleh Tuhan. Pada kenyataannya, sejak masa itu Nusantara terus tenggelam ke dasar jurang keterbelakangan dan kemiskinan. Mana janji Tuhan, seandainya Majapahit tetap berdiri, maka dapat dipastikan Nusantara akan tetap tegak sejajar dengan Cina.
Kubu Abangan tidak ikut campur sama sekali dengan urusan perebutan kekuasaan ini. Namun begitu kaum putihan memenangkan pertarungan, maka bukan saja komunitas Hindu-Buddha, Kubu Abangan pun ikut tersudut. Dan pada puncaknya mereka lama-lama tidak betah juga terus-terusan disudutkan, dihakimi, diajari, dinasehati, bahkan diintimidasi. Banyak para pengikut Abangan yang kemudian menjauhi pusat-pusat perkotaan. Menyingkir ke pedesaan, membentuk kelompok-kelompok kecil terpisah-pisah dan terkucil. Dan pada perkembangan selanjutnya, sebagian dari mereka ini menyebut dirinya sebagai penganut aliran kejawen.